Dalam pengumuman pemberitaan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, pelarangan salah satu mie instan asal Indonesia muncul setelah otoritas setempat menemukan kandungan etilen oksida, zat kimia yang di Taiwan sama sekali tidak boleh terdeteksi dalam makanan. Badan POM RI menegaskan produk mie instan Indomie rasa soto Banjar Limau kulit itu bukan ekspor resmi dari PT Indofood, melainkan masuk lewat jalur eksportir umum tanpa sepengetahuan produsen. Indofood saat ini sedang menelusuri bahan baku dan penyebab temuan tersebut. Sementara itu BPOM memastikan produk ini sudah mengantongi izin edar di Indonesia dan dinyatakan aman dikonsumsi. Masyarakat diimbau tetap tenang dan selalu memeriksa kemasan serta kedaluarsa sebelum membeli ataupun mengonsumsi produk pangan olahan. PT Karya Citra Nusantara merespon proyek pagar laut Cilincing yang viral. Pihaknya menyebut pagar laut beton adalah bagian dari pembangunan proyek pelabuhan milik pemerintah. Pemerintah bersama dengan PT Karya Citra Nusantara merespon heboh pagar laut di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam konferensi persnya, pagar laut beton itu adalah bagian dari pembangunan proyek strategis nasional yang perizinannya telah dipenuhi oleh PT Karya Citra Nusantara. Pemenuhan aspek hukum mulai dari perizinan dan AMDAL pembangunan pagar laut melibatkan Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan sebelum membangun proyek ini, perusahaan telah melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang. Di saat Pier 3 tadi, tolong ditayangkan Pier 3. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat di lapangan sendiri bahwa kalau kita lihat proses cara bangunnya tetap sama, tidak ada yang beda. Dan ini bukan proyek loro-joran yang katanya bisa bikin satu hari langsung jadi. Ya, tapi ini memang melalui satu proses yang cukup lama. Nah, pertanyaan kedua, apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Pada misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan. Contoh, AMDAL kami itu langsung dari Kementerian Lingkungan. Proyek yang dibangun di perairan Cilincing ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang mulai dibangun pada tahun 2010. PT Karya Citra Nusantara sebagai badan usaha yang mengoperasikan pelabuhan dan proyek pagar laut beton telah menyelesaikan seluruh perizinannya. Sebelumnya tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km di pesisir Cilincing, Jakarta Utara menimbulkan polemik. Hal itu karena berdirinya tanggul beton membuat akses dan aktivitas para nelayan terganggu. Poin Ponicing, tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton yakni PT Karya Citra Nusantara agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Citra Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk
segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polemik ijazah Presiden ke-7 belum selesai, kini ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya juga dipermasalahkan. Jokowi meyakini ada yang membackup dalam kasus ini, karena kasus ijazah dirinya sudah berjalan selama 4 tahun. Dengan nada candaan, Jokowi menyampaikan bisa jadi ijazah cucunya Jan Etes juga akan dipermasalahkan kelak. Disinggung soal ijazah Wapres Gibran, Jokowi menyampaikan bahwa Gibran menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School di Singapura. Bahkan dirinya yang mencarikan sekolah untuk putra sulungnya tersebut. Meski demikian, Jokowi menegaskan akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan siap menghadapi gugatan yang ada. Satu lagi Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA, ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya. Sebelumnya, sidang perdana gugatan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka yang rencananya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pusat ditunda. Gugatan ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum karena pendaftaran cawapres saat itu tidak memenuhi syarat. Subhan Palal menggugat secara perdata Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Negeri Pusat. Dalam gugatannya, Subhan juga menggugat KPU mengenai melawan hukum karena penetapan Gibran sebagai Wapres dinilai tidak sah. Subhan menggugat sebesar 125 triliun. Hasil gugatan tersebut nantinya akan disetorkan ke kas negara yang bermanfaat untuk seluruh warga negara Indonesia. Proses pemadaman kapal bermuatan minyak. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar kapal KLM Mariam Indah di perairan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena muatan kopra mudah terbakar. Korban selamat yang merupakan ABK mengatakan dirinya dan sejumlah ABK lain serta kapten kapal langsung menceburkan diri ke laut begitu terjadi kebakaran. Petugas mengatakan akibat peristiwa ini 1 orang ditemukan tidak bernyawa, serta 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap 2 orang ABK KLM Mariam Indah yang belum ditemukan menggunakan KSR Wisma. Dalam hal ini serider KSR Wisma untuk melakukan penyisiran di seputaran LKP. Petugas dan sejumlah nelayan hingga kini masih menyisir laut untuk mencari korban hilang. Dari Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Sebuah truk menabrak truk di depannya yang sedang parkir di tepi jalan di kawasan Ciro, Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga pengemudi mengantuk sehingga tidak melihat ada truk yang sedang parkir di tepi jalan di depannya. Pengemudi dan kenek truk sempat terjepit kabin truk. Polisi dibantu warga langsung mengevakuasi kedua korban ke Rumah Sakit Citra Medika Tarik, Sidoarjo.
Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kedua bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolsek Balong Bendo, Sidoarjo. Sesampainya di TKP tersebut diduga pengemudi mengantuk dan oleng ke kiri menabrak bagian belakang truk diesel Nopol L9248 UW yang parkir di bahu jalan. Sementara korban sudah dievakuasi sama petugas di Rumah Sakit Citra Medika. Sementara setelah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, pengemudi truk tersebut meninggal dunia. Korban meninggal dunia akibat luka berat di sejumlah bagian tubuhnya. Kasus kecelakaan kini dilimpahkan dari Polsek Balong Bendo ke unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo. Sementara pengemudi dam truk yang ditabrak korban masih diamankan untuk pemeriksaan sebagai saksi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arlista Hadi. Halo Arlista, ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Halo, selamat sore Diandra dan selamat sore pemirsa. Dan untuk iNews sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik, di antaranya Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban banjir di Denpasar, Bali pada Sabtu siang. Israel kembali membombardir Gaza dan dilaporkan 38 orang tewas serta 200 orang luka-luka dalam 24 jam terakhir. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kawasan wisata Kota Tua Jakarta masih menjadi destinasi para wisatawan untuk berlibur. Akhir pekan ini Kota Tua ramai dipadati pengunjung untuk menghabiskan liburan. Beragam aktivitas dapat dilakukan di kawasan Kota Tua. Salah satunya adalah bersepeda. Di Kota Tua banyak disediakan sepeda-sepeda ontel yang dapat disewa untuk berkeliling menikmati suasana di kota lama yang sudah ada sejak zaman Belanda. Selain bersepeda, para pengunjung juga bisa berfoto di kawasan Kota Tua yang instagramable. Banyak spot-spot unik dan khas masa lampau sehingga dapat menghasilkan foto yang menarik. Terdapat juga wisata edukasi dengan mengunjungi beberapa museum, antara lain Museum Bank Indonesia, Museum Fathahillah, dan Museum Wayang. Dan seperti apa suasana di wisata Kota Tua Jakarta Barat saat akhir pekan? Kita langsung terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Arifah dan Indra. Hadisti Arifah, baik. Selamat sore Hadisti. Hadisti, apakah semakin malam pengunjung di Kota Tua makin ramai? Iya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa semakin malam wisata Kota Tua Jakarta ini semakin ramai dipadati oleh para pengunjung, baik dari Kota Jakarta maupun juga dari luar daerah Kota Jakarta. Nah, kalau dari pantauan saya memang ini banyak sekali di sini aktivitas dan juga keseruan yang bisa dilakukan. Nah, salah satu yang paling menarik adalah bersepeda ontel yang memang di sini tersedia banyak jenisnya, kemudian juga dengan durasi yang bermacam-macam dan juga harga yang bervariatif. Ini wisatawan bisa memanfaatkannya dengan memanfaatkan momen libur kali ini bersepeda menikmati suasana di Kota Tua Jakarta yang khas dengan masa lampau ini. Nah, selain bersepeda, banyak juga di sini para pengunjung yang memanfaatkan suasana di sini hanya dengan sekedar duduk-duduk santai ini menikmati suasana menjelang malam ini, baik itu bersama teman-teman mereka maupun juga bersama keluarga. Karena memang untuk wisata Kota Tua Jakarta ini ramai sekali baik oleh muda-mudi hingga anak-anak, karena memang ini juga sangat ramah terhadap anak-anak. Nah, selain memang biaya masuk ke Kota Tua ini yang terbilang murah alias bahkan gratis, tidak dipungut biaya apapun, inilah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan baik dari Jakarta maupun juga dari luar Kota Jakarta untuk berlibur ke sini. Nah, kemudian selain daripada bersepeda, selain juga duduk-duduk santai
santai, bisa juga di sini foto-foto karena banyak sekali di sini spot foto yang unik dan juga menarik khas masa lampau. Lalu juga ada pemain kostum. Pemain kostum di sini seperti salah satu yang terlihat di layar televisi Anda ini adalah Nona Belanda ya, karena memang ini kota tua yang sudah ada sejak di zaman Belanda dulu, sehingga juga banyak sekali di sini pemain kostum yang unik, yang mana ini bisa dilihat wisatawan mereka memanfaatkan pemain kostum ini untuk berfoto sehingga menghasilkan juga foto-foto yang menarik dan juga instagramable nih Arlista. Mungkin untuk tahu kita coba tanya salah satu Ibu, Mas, permisi, aku mau bincang-bincang sebentar dong. Oke, Ibu permisi, Ibu dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Anis Aulia. Oke, Bu Anis. Bu Anis dari mana nih, Bu? Saya dari Penajam, Kalimantan Timur. Oh, jauh banget dari Kalimantan Timur. Ibu ke sini dalam rangka apa nih? Sekalian jalan-jalan. Oke. Oke, jalan-jalan sama keluarga. Sama keluarga. Ibu sih udah dari jam berapa? Barusan aja sih, paling sejam lah di sini. Kali udah sejam. Ibu kenapa sih wisata ke Kota Tua Jakarta? Karena ramai banget kan di sini, banyak ini buat foto-foto gitu. Iya. Apa aja keseruannya di sini nih, Bu? Serunya sih banyak jajannya. Jajannya gitu ya. Suasananya juga ramai banget. Iya. Karena kalau kita di sana kan sepi ya, nggak ramai kayak di ibu kota di sini. Baik, terima kasih Bu Anis. Silakan Ibu lanjutkan ini keseruannya, yaitu Arlisa dan juga pemirsa, keseruan dari salah satu pengunjung di sini. Kita lihat ini salah satu pemain kostum ini yang juga terlihat unik dan juga menarik, dan juga ini diminati oleh banyak pengunjung di sini untuk mereka manfaatkan berfoto-foto sehingga mereka menghasilkan nih kenangan dari liburan mereka di wisata Kota Tua Jakarta ini. Nah, selain dari Nona Belanda ini juga banyak juga sebetulnya pemain-pemain kostum yang unik juga, yang menarik juga. Namun kalau untuk Nona Belanda ini memang salah satu yang menarik karena seperti yang saya sampaikan tadi, Kota Tua ini memang kota tua yang khas dengan masa lampau atau juga pada masa masih kependudukan Belanda dulu, sehingga ini salah satu yang diminati oleh para pengunjung dan mereka buru untuk berfoto untuk nantinya akan menjadi bahan di sosial media mereka. Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya. Disti Arifah melaporkan langsung dari wisata Kota Tua Jakarta, dan selamat malam mingguan ya Disti. Pemirsa, Polisi Militer Kodam Jayakarta menetapkan Kopda FH sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN di Jakarta Muhammad Ilham Pradipta. Dampomdam Jaya Kolonel CPM Doni Agus menyebut Kopda FH telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga menyebut saat peristiwa terjadi pihaknya sempat mencari Kopda FH, namun FH tidak berdinas tanpa izin. Peran Kopda FH dalam penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta adalah sebagai perantara untuk mencari orang guna menjemput paksa korban.